Oke, shalom semuanya. Shalom, Shalom, selamat malam. Shalom. malam, Malam Tante Lisna. malam juga Daniel. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kan kita mau bersukacita ya. Kita mau bersukacita karena kita sudah dijadikan satu oleh Tuhan di tempat ini. Kita telah berkumpul bersama-sama, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pengajaran, apakah teman-teman ada yang mau sharing dulu? Aku Dedan. Oke Rem. Shalom Tante Lisna, Tante Diana, Tante Esti, dan teman-teman semua. Selamat malam. Mesti on video ya Jeff ya? Kalau bisa sih, biar nanti kelihatan di YouTube-nya. Yang kalau yang bicara siapa? Iya, jadi aku pengen sharing sedikit aja. Singkat aja, kalau misalnya mungkin teman-teman sebagian ada yang udah tahu ya, kalau misalnya aku pada saat setelah social distancing kemarin itu, aku mengalami sakit ya. Aku mengalami sakit itu 4 bulan.
4 bulan kurang lebih, itu dari aku punya riwayat asam lambung. Dan asam lambungku itu benar-benar lagi benar-benar parah banget kemarin, sampai efeknya itu membuat aku ya sempat down banget, jujur. Membuat badanku juga sampai turun drastis segala macam. Pokoknya banyak banget efek yang membuat pikiranku juga semakin kalut, ditambah kondisi corona kayak gini. Aku udah berusaha ke sana sini, terus minta dukungan doa sana sini. Tapi aku ngerasa sampai Ya nggak Tuhan bisa. belum Oh, menjawab amin. doaku, dan Tuhan meminta Yesus. permohonan doa juga Tuhan belum jawab. Ya ampun. Sampai pada akhir puncaknya itu beberapa bulan lalu aku ikut PDKK. Waktu itu kebetulan Tante Lisna juga yang bawain sharingnya gitu, pengajaran firmannya. Nah, di situ aku lihat di situ juga ada beberapa pewarta juga. Aku lihat ada suami istrinya Om Yopi ya, tante siapa gitu ya, terus sama siapa lagi gitu. Terus tiba-tiba aku ada gerakan, entah kenapa kamu sekarang berani sharing, minta didoain. Kalau enggak, ya kamu melewati kesempatan yang baik banget gitu. Nah, jadi di situ kayak, yaudah aku mau deh sharing gitu. Sharing ya apa namanya, aku alami sampai aku akhirnya didoakan. Dan puji Tuhannya, singkatnya, besoknya itu aku ngerasa bener-bener kayak ada suatu apa ya, boleh dibilang mukjizat, tapi aku kayak ngerasa aku nggak layak gitu dapat. Tapi kayak tiba-tiba yang aku ada kesulitan, aku bener-bener nelen makan itu aku susah. Kalau teman-teman kan enak ya, makan pelan gitu ya, enak ya. Kalau aku bener-bener susah. Jadi makan itu bener-bener yang mesti lembut banget, kayak bubur, nasi yang berkuah segala macam, rebus-rebusan. Itu bener-bener butuh effort banget buat nelen makanan. Sampai akhirnya pada saat setelah dilepas didoakan itu, kayak di tenggorokan aku yang mungkin kerasanya sempit ini, tiba-tiba kayak ada rasa gerakan kayak membuka perlahan-lahan gitu. Buka perlahan-lahan, dan itu aku langsung tiba-tiba mengucap syukur banget, karena tiba-tiba yang terlintas aku di pikiranku mukanya Bu Lisna dan Tante Diana, dan tuh di situ kayaknya bersyukur banget gitu. Kayak aku ngerasa ada yang ngedoain aku gitu. Dan sontak aku langsung waktu itu ngomong sama Tante Diana, kayak gitu aku ngomong, "Tan, kemarin doain aku ya," gitu. Soalnya aku ngerasa sekarang aku udah jauh lebih baik banget, kayak aku kayak dijamah Tuhan gitu, bener-bener luar biasa. Di situ seketika yang biasanya aku makan itu jarang habis, sampai buat badan aku kurus, kali itu bener-bener aku bisa ngabisin makanan, dan bahkan bisa nambah gitu. Puji Tuhan banget. Dan di situ langsung aku bilang, aku ngucap terima kasih buat Tante Diana, buat Tante Lisna yang ngedoain, karena benar pada saat itu Tante Diana bilang selepas PDKK mereka doain aku secara pribadi, lakukan pujian penyembahan segala macam. Di situ aku langsung bilang aku mau minta kontaknya Tante Lisna, aku mengucap terima kasih juga karena Tuhan Yesus hadir dan menyembuhkan aku melewat doa mereka juga gitu. Nah, jadi sebagai ungkapan syukur aku mau mengangkat pujian sedikit, di mana pujian ini benar-benar buat aku menguatkan banget. Judulnya Terima Kasih Yesus. Boleh ya? Boleh. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu
limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Remy. Gak usah ditepukin, tepuk tangan buat Tuhan. Thank you, Rem, buat sharingnya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau sharing, kita mau mempersiapkan diri kita sebelum mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Tante Lisna. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul melalui Zoom ini ya Tuhan. Walaupun secara online, tetapi kami percaya kami semua di sini boleh bersatu dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran pewartaan yang akan dibawakan oleh Tante Lisna. Biarlah Engkau membimbing Tante Lisna. Engkau boleh pakai dia sebagai perpanjangan lidah-Mu. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada Tante Lisna, agar ia boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk kami semua di tempat ini. Dan juga kami ingin mohon untuk kami semua di tempat ini, kami semua yang akan mendengarkan, berikanlah kami hati seorang murid, hati yang mau mendengarkan, hati yang boleh mengerti apa yang mau Engkau beritakan kepada kami, apa yang mau Engkau beritahu kepada kami ya Tuhan. Yes. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan Tante Lisna. Oke. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom. Ibu Esti, Ibu Ketua Diana, dan semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya dapat tema dari Remy ya kemarin, bahwa tetap bersukacita dalam kondisi yang tidak mudah. Sebetulnya bersukacita dalam kondisi yang tidak mudah. Bisa nggak? Kira-kira. Gampang apa enggak? Sudah supaya jangan berlama-lama, kita baca dulu ya. Kita baca dulu dari Filipi 4 ayat 4. Boleh nggak ditayangin Filipi 4 ayat 4? Filipi 4 ayat 4. Kalau sulit, masih mending baca Alkitab masing-masing deh. Ini kayaknya wifi-nya nggak bagus, saya juga di sini. Bisa dibaca. Filipi 4 ayat 4, ada salah seorang yang bisa bacakan nggak? Tolong.
Oke. Yuk, saya akan bacakan ya. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Di sini kalau kita lihat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan itu tanda seru. Ya. Ditekankan lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah tanda seru lagi. Berarti sudah harus bersukacita. Ya. Sini kita bersukacita senantiasa. Berarti kalau senantiasa itu dalam keadaan suka maupun duka. Keadaan yang mudah maupun tidak mudah. Itu yang Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Ya. Tapi tulisannya dalam Tuhan. Jadi kita akan bisa bersukacita senantiasa, baik waktu yang mudah maupun yang tidak mudah, kalau kita dalam Tuhan. Di luar Tuhan susah untuk bersukacita. Ya. Nah, di sini dikatakan ini sudah keharusan bersukacita. Saya lagi mikir-mikir, Tuhan gak maksa ya, suruh kita bersukacita dalam keadaan gak enak ya, senantiasa itu berarti kan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, bersukacita. Makanya kemarin waktu Remi sakit itu, waktu dia sharing, saya bilang, Rem, bisa nggak kamu praise and worship dalam keadaan sakit? Memuji Tuhan dalam keadaan sakit, itu nggak mudah. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau melakukan bagaimana kita bersukacita, kita memuji Tuhan dalam keadaan yang sungguh tidak enak buat kita, itu kemenangan yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa kita harus bersukacita? Buat anak-anak Tuhan itu bersukacita, kita lihat dalam Roma 12 ayat 12, kita anak-anak Tuhan bersukacita karena apa? Bukan hanya sekedar bersukacita, tetapi bersukacita dalam pengharapan. Jadi kita anak-anak Tuhan itu punya pengharapan. Kenapa bersukacita? Kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan, kita punya kekuatan. Di sini di dalam Roma 12 ayat 12, saya bacakan saja ya supaya tepat. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi sukacita yang punya pengharapan. Ya, yang punya pengharapan, kita juga punya kesabaran dan kita punya ketekunan dalam doa. Sukacita yang seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sukacita itu juga salah satu dari buah roh, dari Galatia 5 ya. Kita yang mungkin sering baca Alkitab, kita tahu buah roh adalah apa? Kasih, sukacita. Sukacita ya, damai sejahtera dan bla bla ada 9. Jadi sukacita adalah salah satu daripada buah roh sendiri. Nah, bisa memuji Tuhan dalam penderitaan. Pada akhirnya di ayat 42 dari Ayub mengatakan, dulu kata orang, aku mengenal Tuhan. Tetapi melalui penderitaan, justru Ayub banyak mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhannya lewat persoalan. Jadi kalau kita sekarang ini diizinkan Tuhan mengalami masalah yang nggak enak, itu saatnya kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Seperti halnya Ayub. Nanti kalau selesai semua masalahnya, kita akan berkata, oh ya, Tuhan itu luar biasa. Nanti saya akan sharingkan ya untuk yang di akhir. Itu dari perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru ada umat di Makedonia, itu dari 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saya ulangi ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lihat ya, orang Makedonia itu dalam berbagai penderitaan. Berarti kalau pelbagai penderitaan bukan hanya satu penderitaan, bermacam-macam penderitaan. Tetapi dikatakan di sini sukacita mereka meluap. Kalau meluap itu artinya apa? Luber. Ya. Bukan cuma sukacita toh, udah. Tapi sukacita yang meluap itu luber. Ya.
luber sampai menjadi berkat akhirnya. Di dalam kemiskinan mereka tetap bisa menjadi berkat. Saya juga kenal di dalam pandemi ini beberapa orang yang memang juga lagi dalam keadaan susah, tapi dia tetap masih bisa berbagi. Itu luar biasa, ya. Kita juga belajar dari sini. Nah, saya ingin juga bagikan beberapa hamba Tuhan seringkali berkata tentang berbicara tentang 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Pasti semua hafal. Ibu Diana pasti hafal. Bersukacitalah senantiasa. Saya minta Ibu Diana buka aja, mute-nya buka unmute aja supaya jadi bisa kita ada yang saya nggak ngomong sendiri ya. Coba tolong Ibu Diana mute-nya dibuka, unmute. Jadi di 1 Tesalonika 5, oke, ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ayat 18 apa Ibu Diana? Jangan padamkan roh. Bukan, ayat 18 mengucap syukur. Mengucap syukurlah. Mengucap gimana sih? Ayat 5 1 tes 5 ayat 18. Ya. Ini mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, terima kasih Bu Diana. Tadi ayat 16 bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa berarti dalam keadaan sakit ya Remi, betul nggak? Iya, Dalam keadaan sakit tetap bersukacita. Sehat tetap bersukacita. Tetaplah berdoa. Dan ayat 18 mengucap syukurlah. Hanya orang yang bisa mengucap syukur itu yang bisa bersukacita. Dan kadang-kadang hamba-hamba Tuhan ini hanya 16 sampai 18, 19-nya dilewatin. Tapi saya sungguh-sungguh lihat ayat 19 itu justru yang terpenting. Apa itu ayat 19? Janganlah padamkan roh. Kenapa saya katakan penting? Kalau Roh Kudus yang di dalam hidup kita ini padam, kita nggak bisa bersukacita. Ya. Kalau Roh Kudus itu padam, kita nggak bisa berdoa. Dan kalau Roh Kudus itu padam, kita tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah itu dikatakan. Jadi sekarang ini bagaimana supaya kita hidupnya tetap bisa bersukacita dalam segala keadaan? Satu-satunya adalah kita menjaga supaya Roh Kudus yang ada dalam kita itu tidak padam. Semua di sini pasti sudah dibaptis kan? Sudah kan? Dibaptis dalam nama apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan? Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Nah, melalui mungkin ada yang ikut seminar hidup baru, ya melalui penumpangan tangan dan petunjuk Roh Kudus, itu kita semua ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, betul nggak? Nah, kita menjaga supaya Kudus dalam hati kita ini nggak padam. Bagaimana caranya? Saya belajar di sini kejatuhan kita adalah satu, kalau kita mendukakan Roh Kudus. Yang pertama, kalau sudah mendukakan Roh Kudus, rohnya jadi padam. Contoh. Di dalam perjanjian lama tuh ada satu raja pertama Israel. Siapa namanya? Saul, ya kan? Saul itu bukan main-main. Dia dipilih Allah sendiri melalui Samuel. Saul diurapi dan dikatakan di situ Saul diurapi dan menjadi manusia lain. Karena apa? Roh Allah penuh atas dia. Tapi karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, Roh Allah itu mundur dari Saul. Rohnya padam. Yang ada jadi roh daging. Dia iri pada Daud dan berusaha untuk membinasakan Daud saat itu. Ya, itu kalau kita lihat, nanti kita lihat di sini bagaimana mendukakan Roh Kudus. Ada dua dalam perjanjian lama. Saya catat dari Yesaya 63 ayat 9 dan 10. Saya ulangi. Yesaya 63 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ianya huruf besar. Berarti Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus.
Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ianya huruf besar di sini. Jadi pada waktu kita memberontak, kita keluar dari jalur Allah, tidak taat, itu kita sudah mendukakan Roh Kudus. Jadi mendukakan Roh Kudus yang pertama itu berontak, tidak taat. Itu membuat Roh Kudus berduka, dan kemudian mundur dan menjadi padam. Kalau sudah padam, agak sulit ya, kita harus bertobat dari awal lagi. Nah, kalau dalam perjanjian baru, kita lihat di dalam perjanjian baru itu Efesus 4 ayat 30 dan 31. Saya sengaja mengajak ibu-ibu dan saudara sekalian untuk dilihat dari perjanjian lama dan lihat dari perjanjian baru. Di perjanjian lama kita lihat contohnya Saul. Tetapi di dalam perjanjian baru kita lihat bagaimana Saulus, ya, Saulus yang berubah menjadi Paulus. Saulus pun diurapi oleh Allah melalui Ananias saat itu. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 31 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya ulangi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tadi yang pertama dari perjanjian lama adalah pemberontakan, ketidaktaatan membuat Roh Kudus berduka. Di dalam perjanjian baru adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah dan segala kejahatan itu mendukakan Roh Kudus. Jadi bagaimana caranya supaya kita Roh Kudus tetap menyala dalam hati kita? Ya jelas, kita belajar hidup taat kepada Tuhan. Jangan berontak. Kalau kita disuruh kiri ya ke kiri, kalau kita disuruh kanan ya ke kanan. Jangan seperti Saul. Saul disuruh menumpas semua bangsa Israel, Amalek. Saat itu dia hanya menumpas sebagian. Dia melakukan segala sesuatu dengan pikirannya, bukan dengan hati yang taat, ya, berontak. Jangan sampai kita berontak. Jadi kita harus belajar taat. Nanti juga saya akan berbagi juga di akhir daripada firman ini. Yang kedua adalah buang segala kepahitan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan. Mungkin kita pernah disakiti hati, itu sampai pahit. Tawar hati. Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan orang yang tawar hati itu kecil kekuatannya. Ya. Jadi kita belajar untuk pada waktu kita mungkin disakiti, kita harus lepaskan ampunan. Supaya tidak ada ketawaran hati, tidak ada kepahitan, tidak ada kegeraman, dan tidak ada kemarahan. Sebetulnya bukan nggak boleh marah. Ya. Marah itu juga boleh, asal kita tidak dikuasai kemarahan. Bisa ngerti ya? Marah nggak jadi masalah. Yesus juga bisa marah. Tapi jangan kemarahan itu menguasai kita. Jangan kemarahan menguasai kita. Ya. Jadi pertikaian, fitnah, itu jangan sampai terjadi apalagi di antara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu harus dibuang supaya Roh Kudus betah di dalam hati kita. Tidak padam, tapi terus menyala. Nah, satu lagi adalah kita tetap melekat pada Yesus sang pokok anggur. Melalui apa kita melekatnya? Melalui doa, pasti itu. Melalui firman, pujian dan penyembahan. Saya banyak dapat lagu dari pujian penyembahan ini. Jadi, dulu saya mendapatkan pekaan justru dari apa? Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Saya banyak dapat lagu juga pada waktu saya membaca firman. Firman Tuhan itu hidup menjadi lagu. Ya. Dan kita minta supaya Roh Kudus terus memberikan kita kepekaan melalui ini semua. Kalau kita melekat, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita akan sungguh boleh tahu mana kehendak Allah, mana yang Dia suka dan mana yang kita tidak suka, yang Allah tidak suka. Remi, kalau saya telepon kamu Rem, kamu belum hafal saya kan? Dibuka, diambil. Ya, kalau saya suatu saat telepon kamu belum kenal saya, mungkin kalau kamu sekarang udah dengar sering, oh ini
suaranya Tante Lista. Tapi kalau saya telepon, halo, Remi bilang siapa ya? Betul nggak? Betul nggak, Rem? Betul, Tapi betul. kalau setiap hari, kalau saya tiap hari telepon kamu, halo Remi, bla bla cerita, kita sharing, kita apa. Begitu telepon, halo Remi, Remi bilang, iya Tante Lista, betul nggak? Itu seharusnya kita dengan Tuhan. Mungkin kita saat-saat ini belum mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Tapi kalau kita bergaul dengan Dia, terus-menerus melalui doa, melalui firman, kita akan sungguh boleh mengenal apa yang Dia suka, apa yang Dia nggak suka. Kadang-kadang saya seringkali disuruh Tuhan itu yang tidak masuk akal. Sungguh nggak masuk akal. Saya ini cerita kira-kira ada 10-12 tahun yang lalu ya. Ini karena apa ya? Ini cerita ini tidak mungkin saya lupakan. Bukan untuk membanggakan diri ya. Saya ingin bercerita bagaimana kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu luar biasa berkatnya. Meskipun saat itu bertentangan dengan pikiran kita. Ya. 12 tahun yang lalu, saya itu punya cita-cita mau membangun rumah. Ya, rumah saya itu ada 2 kecil-kecil gitu. Saya rindu rumah ini jadiin 1. Dihitung-hitung biayanya cukup besar saat itu. Nah, pada waktu saya baru punya rencana, baru berdoa dengan suami, dengan anak untuk supaya bisa membangun rumah. Ya, kalau membangun rumah perlu duit ya, betul nggak? Perlu duit, betul ya. Nah, kami berdoa Tuhan berkati supaya kami bisa membangun rumah. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat pada waktu saya dipijat dengan oleh seorang ibu Katolik juga, ibu Katolik ya. Waktu saya dipijat itu, orang kalau habis dipijat enak-enak, Ibu Diana biasanya kalau habis dipijat udah langsung tidur, betul nggak Bu Diana? Ini saya habis dipijat, tiba-tiba Tuhan jelas bicara sama saya, kamu antar dia pulang ke rumahnya. Hah? Saya bingung. Antar pulang? Ya sudahlah. Pada waktu dipijat, ibu ini sebetulnya sering cerita bagaimana Tuhan itu baik. Wah, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Walaupun dia suaminya hanya tukang tambal ban, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya, kedua anaknya jadi sarjana. Dia berkata Tuhan itu luar biasa, puji Tuhan, dia selalu memuji Tuhan. Saya pikir dia baik-baik aja kan, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh saya antar dia pulang ke rumahnya. Jadi saya bilang, Bu, saya mau antar ibu pulang. Lah dia bingung. Kenapa ibu antar saya pulang? Ya sudah, saya nggak bilang kalau Tuhan suruh saya. Saya juga tak kalah ya. Jadi udah belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Dia bilang ya sudah, yuk saya antar ibu pulang. Udah. Waktu saya mau, itu rumahnya dia tuh agak sulit ya untuk parkir mobil di tikungan. Tapi pada waktu saya ke pinggir, saya pikir ya sudah Tuhan, saya sudah antarin, tugas saya sudah selesai. Tiba-tiba suara itu bilang lagi, kamu turun dan masuk ke rumahnya dia. Waduh, saya bilang tiba-tiba saya suruh turun rumahnya, lah yang punya rumahnya aja nggak suruh saya masuk gitu ya. Lalu tiba-tiba ibu itu bilang, ayo Bu, turun aja, udah terlanjur datang ke rumah saya, ibu masuk turun. Tuh kan berarti konfirmasi suara Tuhan dan suara ibu ini, ya kan? Oke, saya turun dan saya sangat terkejut sekali. Ibu ini tidak pernah bercerita tentang kesusahannya dia, ya. Tetapi saya melihat rumahnya dia cukup memprihatinkan. Itu tanahnya itu, lantainya itu hanya plesteran, nggak ada keramik sama sekali. Plesteran dan saya lihat cucunya yang kecil sekali saat itu tidur di atas lembaran koran, kertas koran. Memprihatinkan. Terus saya lihat tidak ada dapur. Tidak ada dapur. Begitu saya nengok ada kamar mandi di situ, saya kaget. Karena apa? Ada kompor di situ. Jadi dia masak di situ. Jadi dia masak, bikin-bikinan di situ, dia buang-buangan juga di situ. Campur antara dapur dan kamar mandi. Memprihatinkan. Tapi saya bisa bikin apa saat itu? Saya nggak ngerti Tuhan maksudnya apa, ya. Tapi saya pulang sambil saya merenungkan, membayangkan rumah yang tadi saya lihat. Saya bilang, Tuhan, saya mau buat apa? Saya bukan arsitek, saya bukan siapa-siapa. Apa yang Tuhan mau? Selesai sampai di rumah, tiba-tiba saya melihat itu zaman dulu kan ada bedah rumah ya. Ingat nggak? Bedah rumah 12 jam. Sulap rumah jadi jelek, jadi bagus. Betul nggak? Betul.
Saya bilang, Tuhan, itu 12 jam. Jelas, karena banyak yang, ini, banyak yang sponsor, saya bilang gitu. Ada yang ngasih lemarinya, ada yang ngasih ininya, ada yang ngasih ini, banyak sponsor. Apa yang Tuhan mau? Itu 12 jam jelas aja banyak sponsor. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya lagi bahwa akulah yang akan jadi sponsor. Oh, jadi Tuhan suruh saya bangun rumahnya dia. Bayangin, saya mau bangun rumah sendiri, suruh bangun orang lain dulu. Masuk di akal? Nggak masuk. Saya jadi ingat janda miskin itu, dia sendiri mau makan, tapi dia harus menyediakan makanan untuk hambanya, nabinya. Nah, kemudian saya bilang, Tuhan, kalau engkau jadi sponsor, tunjukin kalau engkau jadi sponsornya. Supaya saya diteguhkan hati saya. Supaya saya tidak berontak. Supaya saya bisa taat sama Tuhan. Betul. Hari Minggu itu saya ingat sekali, hari Minggu tiba-tiba saya dapat interlokal. Dulu ya, zaman dulu kan saya belum ada handphone yang keluar negeri. Dapat interlokal dari London. Saya kaget. Ini siapa ini? Dia sebutin nama saya ini, ibu ini. Dulu saya punya kasus gini, Bu. Ibu doain saya, ingat enggak? Terus saya ingat. Oh iya, gimana kamu sekarang? Oh, saya puji Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Saya ikut senang. Iya, Bu, tapi beberapa hari ini waktu saya berdoa, kok saya tiba-tiba diingatkan Ibu. Ibu lagi punya proyek apa? Oh, saya bingung, proyek apa? Emang kenapa? Ini Bu ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan? Iya, berkat Tuhan buat proyek Ibu. Nah, saya tambah bingung lagi. Tapi langsung saya diingatkan, kamu harus bangun. Inilah sponsor yang pertama yang Tuhan kasih. Bayangin dari London. Mana saya tidak pernah cerita sama orang kalau saya suruh bangun rumah. Saya mau bangun rumah, saya tidak pernah cerita. Tapi Tuhan yang kirim sponsornya. Itu luar biasa. Ya. Sudah. Gak lama lagi itu ada telepon lagi. Ada seorang, seorang dari daerah Grogol. Jauh kan ya. Bu Lista, bagaimana kabar? Baik, saya bilang. Bu, ini tiba-tiba saya, kenapa ya Bu, saya digerakin Tuhan untuk dia transfer, tiba-tiba dia mau transfer apaan? Ya berkat Tuhan Bu. Oh, saya diingatkan lagi. Jadi saya saat itu hanya menadah berkat Tuhan untuk saya salurkan kepada pembangunan rumah. Luar biasa. Sampai akhirnya saya ngebangun saat itu ya, saya berubah profesi. Dari penulis lagu, saya jadi mandor. Dengan topi, dengan celana pendek, dengan kaos, seadanya saya jadi mandor. Dengan 4 kuli yang saya kenal. Saya ingat sekali saya punya 4 kuli saat itu. Ayo kita bangun rumah ibu ini. Saya bilang. Jadi sebelumnya itu, rumahnya ibu ini sempat ditabrak mobil sampai hancur. Karena saya nunda-nunda, Tuhan benar-benar robohin tuh rumah. Jadi ya sudahlah, saya bilang, udah Bu, saatnya sekarang membangun. Akhirnya kami bangun. Jadi tadinya itu hanya tingginya itu hanya, itu seng gitu, bisa kebayang ya. Nggak ada plafon, seng langsung. Jadi kalau panas itu seperti masuk oven, panas sih luar biasa kalau siang. Jadi saat itu saya kasih keramik bawahnya, kemudian atasnya dinaikin, dikasih plafonnya, dikasih asbes, tapi ada plafonnya gitu. Jadi ada nggak langsung asbes. Kemudian saya bikin kamar mandinya, saya bikin dapurnya, sederhana lah saat itu. Tapi bukan 12 jam, saya bikin 17 hari jadi mandor. Saya melakukan ini karena saya belajar untuk taat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Pada waktu saya selesai melakukan ini semua, berkat Tuhan mengalir, dan tiba-tiba Tuhan izinkan saya untuk membangun rumah sendiri. Jadi firman yang dikatakan beri, maka kamu akan diberi, itu tetap itu. Pada saat itu, kadang-kadang kalau kita dalam keadaan butuh, suruh beri kan susah, betul nggak? Ya, tapi beri, maka kamu akan diberi. Jadi beri dulu apa diberi dulu? Beri dulu kan? Jadi pada waktu saya memberi, saya nggak punya cita-cita, saya tidak punya tujuan. Tuhan saya kasih, nanti kamu kasih saya ya enggak. Saya lakukan aja apa yang Tuhan mau saat itu. Dan pada waktu saya melakukan, berkat Tuhan luar biasa. Satu hal yang saya nggak lupa, di dekat rumah saya itu ada yang jual material. Ya. Pada waktu saya memulai pembangunan, saya bilang, Bu, saya mau beli ini. Kamu lagi ngapain? Dia bilang, saya lagi mau bangun rumah. Oh,
Ya sudah, kamu ambil apa yang kamu butuh. Nggak usah bayar. Hah? Saya bilang, saya nggak mau gratisin. Kalau di diskon saya mau, tapi kalau di gratisin saya nggak mau, saya bilang. Saya mau bayar. Sudah, kamu ambil apa yang kamu butuhin. Karena toko saya mau tutup. Jadi kamu boleh ambil sesukamu. Saya nggak mau ambil. Jujur saya nggak mau ambil. Ya, saya bilang, enggak udah. Saya nggak mau. Tiba-tiba dia kirim kloset. Dia sampai handle pintu pun dia kirim. Dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Intinya cuma satu. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, itu berkatnya luar biasa. Kita menjaga hati kita supaya roh Allah dalam diri kita itu tidak padam, ada kepekaan, bisa dengar suaranya Tuhan, kita bersekutu dengan Dia, melekat dengan Dia. Melalui doa, melalui firman, melalui pujian. Banyak sarana ya. Dan terlebih lagi, jangan kita jauhkan dari komunitas. Saya bersyukur sekali walaupun ini pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, tapi Tuhan punya 1001 macam cara untuk kita tetap bisa bersekutu, yaitu melalui streaming ini. Ya. Untuk terakhir, jadi tadi ada 2 hal ya, supaya roh jangan padam. Apa aja tuh, Rem? 1, jangan berontak. Kita belajar taat. Belajar hidup taat. Ya, kedua, buang segala kepahitan. Ya kan? Kemarahan, kegeraman, jangan simpen sakit hati, ya. Itu paling bahaya. Orang yang suka nyimpen sakit hati itu bahaya. Karena apa? Nanti kalau iblis sudah duduki, tidak ada roh sukacita dalam hati kita. Percaya sama saya. Orang yang suka nyimpen sakit hati itu, sukacitanya hilang. Otomatis sukacitanya hilang. Nggak akan bisa bersukacita. Nah, karena apa? Karena dikuasai oleh kepahitan. Harus buang dalam nama Yesus. Jadi ada pengampunan ya. Nah, kita tetap melekat pada Tuhan. Itu yang penting. Nah, ini ayat yang terakhir adalah kita Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajilanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bukan cuma nyala, tapi menyala-nyala artinya berkobar. Ya. Dan layanilah Tuhan. Dengan roh yang menyala, kita bisa melayani Tuhan. Saya ini punya lagunya loh, lagu ini. Sedikit aja ya, potong aja ya, potong. Mari kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesatan, saling mengasihi, saling memberkati, karena besar upahmu menanti. Nah, gitu. Jadi Amin. jaga supaya roh Allah dalam hati kita tidak padam. Bukan cuma sukacita, tetapi meluap dengan kita niat ya. Sukacita meluap tentang. Saya ini habis 2 hari karena terlalu banyak kesaksian yang saya alami melalui bagaimana kita bisa bersyukur di dalam penderitaan. Salah satu lagunya adalah Bapak Surgawi, semua pasti tahu kan? Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Gitu. Jadi semua yang terjadi di dalam hidup kita, biar kita bersyukur pada Tuhan. Karena di balik segala yang terjadi itu, pasti rencana Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah adalah rancangan yang memberikan kita damai sejahtera dan pengharapan. Jelas penuh pengharapan. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa supaya kita tetap bersukacita, tetap berdoa, dan supaya kita bisa bersyukur senantiasa adalah jauhkan kita dari mendukakan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu berduka tadi? Karena pemberontakan, karena kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan sebagainya. Jadi kita tidak jauhkan kita dari mendukakan Roh Kudus. Sebab pada waktu Roh Kudus itu berduka, step
berikutnya adalah Roh Kudus itu akan padam. Kalau Roh Kudus itu padam, nanti daging muncul. Daging yang muncul. Kalau sudah daging yang muncul, hidup kita tidak akan bisa bersuka cita. Jadi biarlah kita menjaga supaya Roh Kudus dalam hati kita tidak menjadi padam. Saya rasanya itu yang saya bisa bagikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat semua yang mendengarkan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Silakan selanjutnya. Puji Tuhan. Katanya jangan ditepukin rem, jangan ditepukin Tuhan aja. Memberkati banget filmnya. Puji Tuhan. Thank you Tante Lisna. Sama-sama, puji Tuhan. Mau ada yang ditanyain, Rem? Iya, biasanya kita tuh ada pertanyaan dari teman-teman, cuman lewat link. Oh gitu? Iya. Gimana caranya tuh? Enggak, Tante pokoknya tinggal nunggu pertanyaan kita aja. Nanti WL atau hostnya yang akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk lewat link itu. Oke. Jadi saya menunggu nih ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau langsung ditanyakan dari teman-teman, langsung tinggal di unmute aja. Juga boleh.